Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak I Putu Arya Darmayasa, SPD MPD, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Made Ari Meitriana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak DRS Inyoman Sujana MSI, selaku dosen penelaah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikoma Wisnu Alfiana Dewi dengan NIM 18170111112. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, kedua kajian teori, yang terakhir itu ada metode penelitian. Di mana yang pertama itu adanya pendahuluan. Dalam pendahuluan di sini itu adanya latar belakang. Yang pertama itu adanya pendidikan, di mana pendidikan suatu hal yang begitu sangat penting bagi kalangan anak muda, terutama generasi untuk masa depan suatu bangsa dan negara. Sebab kemajuannya suatu bangsa adalah dari generasi-generasi muda penerus bangsa yang memiliki minat, bakat, dan prestasi dan ilmu pendidikan yang cukup tinggi, terutama Indonesia. Di mana Indonesia adalah salah satu bangsa yang memiliki harapan yang cukup sangat besar terhadap pendidikan dalam perkembangannya suatu masa depan bangsa, karena dari sanalah kita bisa melihat generasi muda yang memiliki masa depan bangsa, karena dari sanalah kita bisa melihat generasi muda yang menjadi harapan bangsa sebagai generasi penerus demi kemajuan bangsa, di mana dalam definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 1 merupakan suatu usaha untuk mempersiapkan siswa atau peserta didik melalui kegiatan pembelajaran secara bimbingan dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Kedua itu adanya hasil belajar, di mana hasil belajar di sini yaitu kurangnya kriteria ketuntasan minimal KKM yang dimiliki oleh pelajaran pelajaran ekonomi, di mana masalah yang terpenting di mana dalam suatu pendidikan paling sangat mendapat sorotan dan dari masyarakat sekitar adalah masalah hasil belajar siswa, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas lulusan, di mana hasil belajar dari satu siswa dengan siswa yang lain sangat tampak berbeda karena sangat mempengaruhi berbagai faktor yang ada, di mana faktor itu antara lain adalah faktor eksternal dan faktor internal. Yang mempengaruhi faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri, yang meliputi faktor inteligensi atau kemampuan seseorang, motivasi belajar, dan minat siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri, yaitu faktor lingkungan pendidikan, yang meliputi faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat yang dikemukakan oleh Syah M pada 2004. Ketiga itu ada lingkungan pendidikan, di mana dalam lingkungan pendidikan menurut Dwi Siswoyo pada tahun 2007, lingkungan pendidikan itu meliputi lingkungan fisik, di mana dalam lingkungan fisik itu terdiri dari keadaan iklim, keadaan alam. Yang kedua itu adanya lingkungan budaya, di mana dalam lingkungan budaya meliputi bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, dan keagamaan. Yang ketiga itu adanya lingkungan masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat di sini adanya lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana dalam lingkungan keluarga mempunyai peranan penting dalam hasil belajar siswa, di mana peran keluarga merupakan sebagai lembaga pendidikan dan sosialisasi belajar siswa. Keluarga juga adalah sumber pendidikan paling utama bagi anaknya, karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari orang tua dan anggota keluarga sendiri. Pada dasarnya, para orang tua ingin membantu anaknya dalam melakukan kegiatan belajar, baik dalam
menyediakan sarana prasarana maupun membantu kesulitan dialami anaknya dalam proses belajar. Perhatian orang tua adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kondisi belajar anak yang dikemukakan oleh Slameto pada tahun 1995. Selanjutnya itu adanya lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah yang juga sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, meliputi sarana prasarana belajar di kelas, keadaan gedung sekolah, dan lingkungan fisik sekolah lainnya. Perhatian sekolah pada kelengkapan kegiatan belajar siswa atau peserta didik di kelas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi belajar anak yang dikemukakan juga oleh Slameto pada tahun 1995. Yang terakhir itu adanya lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat adalah salah satu faktor yang utama yang bisa mempengaruhi perkembangan siswa, termasuk hasil belajarnya. Dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi dibutuhkan suasana yang kondusif, karena dalam mempelajari mata pelajaran ekonomi dibutuhkan konsentrasi penuh untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Menurut Slameto, pada tahun 2003, jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar, yang baik, mereka bisa mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya antusias dengan cita-cita yang bisa menuju ke masa depan anaknya. Anak atau siswa berpengaruh juga ke hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang di lingkungannya, sehingga akan membuat seperti orang-orang yang ada di lingkungannya. Pengaruh itu dapat didorong semangat anak atau siswa untuk belajar lebih giat. Selanjutnya itu adanya kecerdasan emosional, di mana kecerdasan emosional atau yang bisa disebut dengan EQ merupakan suatu kemampuan seseorang untuk bisa menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain dan di sekitarnya. Kecerdasan emosional yaitu mencangkup semangat, pengendalian diri, dan bertahan menghadapi frustasi, pengendalian emosi, tidak melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, menjaga agar tidak stres, serta untuk memelihara hubungan antara teman sebaya, dan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Kecerdasan emosional sangat mempengaruhi daya tangkap serta keaktifan siswa itu sendiri, di mana kecerdasan emosional merujuk kepada suatu kemampuan untuk mengendalikan, mengorganisasi, dan menggunakan emosi ke arah kegiatan yang mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk penelitian dengan menggunakan judul Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menduyung. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah di sini, yang pertama itu dalam lingkungan keluarga masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dan adanya kondisi ekonomi orang tua yang kurang baik. Selanjutnya itu yang kedua itu dalam lingkungan sekolah, karena kurangnya fasilitas pembelajaran di kelas, lingkungan fisik sekolah, dan keadaan gedung sekolah. Selanjutnya itu adanya lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, di mana adanya lingkungan sosial yang kurang mendukung serta dalam proses pembelajaran yang diduga cukup penting. Keempat yaitu kurangnya faktor kecerdasan emosional, di mana yang dimiliki siswa diantaranya itu pengendalian diri sendiri, semangat, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, pengendalian emosi, tidak melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, menjaga agar tidak emosi, serta untuk memelihara hubungan antara teman sebaya. Selanjutnya, dalam hasil belajar, kurangnya kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sekolah pada mata pelajaran ekonomi, di mana banyak siswa yang nilai rata-rata ekonomi semester dasar kurang memuaskan karena masih ada kriteria ketuntasan minimum KKM yang ditentukan sekolah
adalah 70, sedangkan standar ketuntasan kelas adalah 80% dari jumlah siswa. Selanjutnya yaitu mengenai batasan masalah, di mana penelitian ini memiliki batasan masalah, yaitu seperti yang pertama faktor eksternal, di mana faktor eksternal di sini seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Yang kedua itu adanya faktor internal seperti kecerdasan emosional yang dimiliki siswa, di mana di antaranya itu pengendalian diri, semangat, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan bertahan menghadapi frustasi, pengendalian emosi, serta tidak melebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, menjaga agar tidak stres, dan untuk memelihara hubungan antar teman sebaya. Selanjutnya itu dalam hasil belajar, kurangnya kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh sekolah pada mata pelajaran ekonomi, di mana banyak siswa yang nilai rata-ratanya ekonomi semester dasar itu kurang memuaskan karena masih ada kriteria ketuntasan minimal yang dimiliki oleh sekolah yaitu 70, dan kriteria ketuntasan siswa adalah 80% dari jumlah siswanya. Selanjutnya itu adanya rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada pengaruh antara lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Yang kedua itu apakah ada pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Mendoyo. Yang ketiga itu apakah ada pengaruh antara lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya itu yang kelima dalam pendahuluan itu adanya tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Yang kedua itu untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya itu yang ketiga untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya itu adanya manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian di sini yaitu adanya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama itu manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama memiliki manfaat untuk pendidikan, yaitu dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama pada pengembangan kesadaran emosi dan lingkungan kecerdasan emosional dan lingkungan pendidikan siswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu jalannya proses pembelajaran yang baik sehingga akan memberikan manfaat yang baik pula untuk semua pihak. Selanjutnya itu adanya manfaat praktis bagi sekolah. Yang pertama itu bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan oleh sekolah dapat memberikan sedikit sumbangan untuk informasi untuk lebih meningkatkan mutu suatu lingkungan pendidikan. Yang kedua itu bagi guru. Yang bagi guru di sini yaitu hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi guru-guru dan peningkatan suatu proses pembelajaran. Yang terakhir itu sebagai peneliti, di mana bagi peneliti di sini itu peranan penelitian ini sebagai sarana pengembangan berpikir penulis menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia pendidikan. Selanjutnya itu adanya kajian teori. Yang pertama itu adanya lingkungan pendidikan, di mana lingkungan pendidikan di sini yang pertama ada pengertian pendidikan, di mana pendidikan ada kegiatan yang dilakukan secara kompleks dan meliputi berbagai komponen
yang berkaitan erat satu sama lain. Oleh sebab itu, apabila pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, maka berbagai faktor yang terlibat dalam pendidikan harus dipahami terlebih dahulu. Selanjutnya itu adanya lingkungan pendidikan, di mana menurut Dwi Siswoyo pada tahun 2007 lingkungan pendidikan itu meliputi lingkungan fisik seperti keadaan iklim, keadaan alam. Kedua itu adanya lingkungan budaya, bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, dan keagamaan. Yang ketiga itu adanya lingkungan masyarakat seperti keluarga, kelompok bermain, dan organisasi. Di mana dalam lingkungan keluarga, peran orang tua itu sangat diperlukan untuk membimbing, memberikan perhatian, dan mendorong anaknya dalam kegiatan pembelajaran. Jika anak sedang belajar, jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah. Biasanya anak mengalami lemah semangat, jadi orang tua wajib memberi pengertian dan mendorongnya kepada anaknya, membantu sebisa mungkin jika kesulitan yang dialami anak sekolah. Di mana menurut M. Daliono pada tahun 2006 mengatakan bahwa sekolah merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan pola pikir anak atau peserta didiknya, karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan. Sekolah merupakan pelanjut dari pendidikan dalam keluarga, sehingga sekolah sering disebut sebagai lingkungan kedua setelah keluarga. Selanjutnya itu adanya lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat warganya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Terdapat lembaga-lembaga pendidikan dan bersumber belajar di dalamnya akan memberikan pengaruh positif terhadap semangat dan perkembangan belajar siswa yang dikemukakan oleh Nana Syahdi Sukmadiana pada tahun 2004. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan meliputi lingkungan fisik seperti keadaan iklim dan keadaan alam, lingkungan budaya seperti bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, dan agama, dan sosial masyarakat seperti keluarga, kelompok bermain, atau masyarakat, organisasi, dan sekolah. Selanjutnya itu dalam kajian teori itu ada kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada pengertian kecerdasan, di mana menurut Susanto pada tahun 2004 kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran dan serta dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif sehingga mampu menyelesaikan atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Selanjutnya itu ada pengertian emosi, di mana akar kata emosi adalah mover, kata kerja bahasa lain, yang berarti menggerakkan atau bergerak, ditambah awalan untuk memberi arti bergerak atau menjauh. Ini menggambarkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal yang mutlak dalam emosi. Selanjutnya itu ketiga itu ada pengertian kecerdasan emosional, di mana pengertian kecerdasan emosional di sini adalah kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain, yang dikemukakan oleh Daniel Goleman pada 2003. Selanjutnya itu adanya ciri-ciri kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada kesadaran diri, di mana kesadaran diri di sini itu kesadaran diri untuk mengetahui yang dirasakan oleh seseorang pada suatu saat dan menggunakan untuk memadu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri sendiri, kepercayaan diri
yang sangat kuat. Kedua itu ada pengaturan diri. Pengaturan diri adalah mengenai emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksana tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu segera pulih kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga itu memotivasi, di mana memotivasi di sini yaitu hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan memutuskan menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat itu adanya empati, di mana empati merupakan kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Yang terakhir itu adalah keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial di sini itu keterampilan sosial merupakan mengenai emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Selanjutnya dalam kajian teori adanya hasil belajar. Yang pertama pengertian belajar, di mana menurut Harlix 2007 menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan, dan belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Yang kedua itu ada pengertian hasil belajar, di mana pengertian hasil belajar di sini yaitu hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik melalui kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang kita pelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku diperoleh berupa pengetahuan konsep yang dikemukakan oleh Rival pada tahun 2012. Selanjutnya itu ada indikator hasil belajar, di mana indikator hasil belajar di sini yang dikemukakan oleh Riccardo Meliani pada 2017. Yang pertama itu ada ranah kognitif, memfokuskan terhadap bagaimana siswa mendapat pengetahuan akademik melalui metode pelajaran maupun menyampaikan informasi. Yang kedua itu ada ranah efektif, berkaitan dengan sikap, nilai, keyakinan yang berperan penting dalam perubahan tingkah laku. Yang ketiga itu ranah ada ranah psikomotorik, keterampilan dan pengembangan diri yang digunakan untuk kinerja, keterampilan, kemampuan, praktek dalam mengembangkan penugasan, keterampilan berdasarkan disimpulkan yaitu mempunyai 3 ranah, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya itu yang keempat itu ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dikemukakan oleh Slamento pada tahun 2010. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal yang meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu di sini yang pertama dari Adi Kristianto yang ada pada tahun 2012 yang mengatakan ada hubungan lingkungan pendidikan
dengan prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan Teknik Mekanik Otomotif SMK se-Kabupaten Sleman. Yang kedua ada Istiwasi Aturhami pada tahun 2017 mengatakan ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap minat belajar IPS siswa kelas 10 Ma'al Marif. Selanjutnya, penelitian terdahulu dari Nur Fikar pada tahun 2014. Dengan hasil ada hubungan antara variabel kecerdasan emosional dengan prestasi siswa jurusan Teknik Otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Yang terakhir itu dari Budi Rahayu pada tahun 2011. Terdapat ada pengaruh antara kecerdasan emosional, lingkungan sekolah, dan cara belajar siswa secara simultan terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir, di mana berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu faktor internal dan eksternal, yang dikemukakan oleh Slameto pada tahun 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal terutama faktor psikologis seperti inteligensi atau kecerdasan, perhatian, minat belajar siswa, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan, dan faktor eksternal seperti faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana inteligensi atau kecerdasan, faktor kecerdasan, faktor lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat mempengaruhi hasil belajar siswa, maka peneliti mengangkatnya untuk melakukan penelitian. Keberhasilan dalam belajar tidak hanya dipengaruhi oleh minat, motivasi belajar siswa. Selain itu, kecerdasan emosional mempengaruhi hasil belajar siswa. Belajar siswa seperti kesadaran diri, empati, keterampilan emosional, dan pengaturan diri dan lingkungan pendidikannya seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Selanjutnya itu ada hipotesis penelitian, di mana hipotesis penelitian di sini yang pertama itu H1, ada pengaruh antara lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. H2, ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. H3, ada pengaruh antara lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Adapun lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu SMA Negeri 1 Mendoyo yang berada pada Jalan Semanggong, Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Adapun rancangan penelitian yang ada pada metode penelitian, yang pertama itu rancangan penelitian, di mana desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitatif, di mana terdapat hubungan sebab akibat dalam penelitian ini. Dalam kata lain, terdapat dua variabel bebas X dan satu variabel Y, di mana variabel bebas X1 yaitu lingkungan pendidikan, yang X2-nya itu kecerdasan emosional yang mempengaruhi Y hasil belajar. Adapun metode penelitian yang kedua itu ada populasi, sampel, dan teknik sampling, di mana populasi dalam penelitian ini seluruh siswa SMA Negeri 1 Mendoyo kelas 11 IPS mata pelajaran ekonomi dengan jumlah 103 siswa. Kedua itu ada sampel, di mana berdasarkan pada teori Swarsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila jumlah subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya. Tetapi jika peneliti mempunyai beberapa ratus subjek dalam penelitian ini diambil 30% dari jumlah subjek tersebut dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun teknik penelitian yang digunakan teknik
probability sampling, yaitu dengan sampel random sampling. Selanjutnya, dalam metode penelitian yang ketiga itu ada jenis dan sumber data, di mana jenis data yang pertama data kualitatif, karena data yang disajikan dalam bentuk kata, variabel, bukan dalam bentuk angka, yang diperoleh langsung dari lingkungan pendidikan dan lingkungan pendidikan seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan kecerdasan emosional. Yang kedua itu data kuantitatif. Yang kuantitatif karena data yang dapat diukur, dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka yang diperoleh dari hasil belajar siswa. Selanjutnya itu ada sumber data, di mana sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer yang diperoleh langsung dari hasil angket atau kuesioner dari siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Mendoyo. Yang kedua itu data sekunder yang diperoleh dari guru ekonomi dan lembaga SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya ada definisi operasional variabel, di mana variabel X1 lingkungan pendidikan menurut Omer Hamlick pada tahun 2005 mengatakan bahwa lingkungan di mana sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang terpenting. Selanjutnya itu ada variabel X2 kecerdasan emosional, di mana menurut Daniel Goleman pada 2009 kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, pengendalian dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Selanjutnya variabel Y yaitu hasil belajar, di mana hasil belajar adalah salah satu kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni hasil dan belajar. Hasil berarti sesuatu yang diadakan, dibuat, atau dijadikan oleh usaha belajar adalah usaha memperoleh kemampuan dan ilmu. Selanjutnya itu ada metode, instrumen, dan pengumpulan data. Adapun metode dalam pengumpulan data yaitu menggunakan angket dan dokumentasi. Selanjutnya instrumen pengumpulan data itu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Ada analisis data, di mana analisis data itu menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Di mana uji asumsi klasik itu yang pertama itu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedisitas. Adapun uji hipotesis yang digunakan yaitu uji T dan uji F. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramusanti.